Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, di malam hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan yang indah. Kami boleh berkumpul bersama untuk boleh bersama-sama sebagai anak-anak Tuhan, keluarga-keluarga yang Tuhan kasihi, boleh bersama-sama bersekutu, boleh memuji Engkau, dan terlebih lagi saat ini kami bersama-sama ingin belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan berkati setiap kami yang sudah hadir. Hati kami milik Tuhan, hidup kami milik Tuhan, keluarga kami milik Tuhan. Kami serahkan diri kami, Tuhan berbicara kepada setiap kami, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh memberkati setiap kami pribadi lepas pribadi. Tolong hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, Roh Kudus urapi dia, pakai dia, boleh menjadi berkat. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Ya, kita bersyukur hari ini kita kembali boleh bersekutu bersama. Senang boleh berjumpa kembali dengan bukan Bapak Ibu sih. Ya Bapak Ibu juga sih ya, tapi kalau di sini bisa kita boleh nggak manggil Koko Cici ya? Oh, boleh juga ya. Ya, kita berkumpul bersama ya. Kalau Koko Cici katanya selalu muda selalu ya, meskipun sudah punya anak tetap bersemangat atau berjiwa muda ya. Nah, terima kasih untuk kehadirannya malam hari. Kita bersama-sama akan belajar hari ini. Secara khusus tema kita adalah berkaitan dengan parenting ya. Jadi kita akan belajar bersama satu tema, yaitu bagaimana kita boleh bertumbuh bersama dalam keluarga Kristen. Secara khusus ketika Tuhan boleh mempercayakan anak-anak di tengah kita, bagaimana kita boleh membawa mereka ya di hadapan Tuhan. Oke ya, sambil menunggu slide-nya yang akan ditampilkan. Nah, saya akan kita mungkin review sedikit ya. Jadi di waktu yang lalu kita sudah bicara tentang marriage ya. Jadi di dalam YCF itu berarti Young Couple Fellowship gitu ya. Jadi Young Couple Fellowship. Jadi setiap kita yang hadir di sini ya, semuanya saya percaya ya, kita memiliki satu kerinduan untuk boleh bertumbuh bersama, khususnya untuk boleh memikirkan hal-hal yang baik bagi perkawinan kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita semuanya ya. Jadi pertemuan yang lalu kita bahas tentang marriage ya. Jadi bagaimana sebuah pernikahan Kristen itu, sebuah pernikahan di dalam Tuhan itu boleh menjadi pernikahan yang memberkati setiap kita dan boleh kita jalani seumur hidup. Pernikahan Kristen adalah pernikahan yang bersifat sekali seumur hidup. Jadi di dalam pernikahan Kristen tidak menyetujui adanya divorce gitu ya. Meskipun di dalam kenyataannya banyak sekali keluarga Kristen yang juga mengalami divorce ya. Kita berduka cita untuk hal itu, sedih akan hal itu, tetapi pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sekali dan seumur hidup. Nah, di dalam pernikahan Kristen itu kita sudah boleh melihat bahwa supaya pernikahan itu boleh menjadi pernikahan yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, maka dasarnya harus benar gitu ya. Dasarnya harus tepat. Dasarnya bukan saya mengasihi pasangan saya karena dia ganteng gitu misalnya ya. Boleh sih, kan enggak bilang pasangannya, oh saya pilih pasangan yang yang enggak cantik gitu ya, atau pasangan yang jelek gitu kan, enggak ya. Boleh, tapi bukan itu dasarnya. Saya pilih pasangan saya karena wah, dia kayaknya usahanya mantap nih ya, usahanya lancar ya. Jadi waktu saya lihat saya lebih baik kalau saya ikut sama dia akan lebih bahagia karena usaha lancar. Nah, itu juga bukan menjadi dasarnya gitu ya. Nah, atau banyak hal lain lagi, tetapi dasarnya kita sudah bicara bahwa dasar pernikahan Kristen itu adalah bagaimana pernikahan Kristen itu adalah diordain sama di-institute by God. Ya, sudah diatur dan sudah atur ya, di institute berarti sudah dipersiapkan secara khusus, Tuhan sendiri yang mengatur ya, sudah diatur dan dipersiapkan oleh Tuhan sendiri. Oke ya, ini sudah mulai, saya lanjut ya. Maka di dalam pernikahan itu kita harus lihat Tuhan menjadi yang utama, dasarnya tidak boleh yang lain, dasarnya harus pada diri Tuhan sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada tema hari ini, yaitu berkaitan dengan parenting, ya, kita akan bicara secara khusus the standard of my excellent marriage. Maka seperti tadi saya
review sebentar ya. Lalu kenapa pernikahan Kristen itu ada? Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengordin, Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Maka kita harus lihat ada 4 hal ini yang penting. Jadi Tuhan mau setiap umat yang Tuhan pilih, Tuhan selamatkan mereka. Tuhan mau mereka itu kemudian menikah. Kenapa? Bisa saling melengkapi, menolong satu dengan yang lain. Maka menjadi penolong yang sepadan. Hawa itu menjadi penolong yang sepadan bagi Adam. Dan juga demikian, suami istri boleh saling menolong ya. Kemudian menaati mandat budaya, menghasilkan generasi ilahi dan mencegah segala ketidakkudusan. Karena review cepat aja. Oleh sebab itu, maka dikatakan di sana Tuhan menetapkan. Dan Tuhan menetapkan marriage, perkawinan itu di dalam form ya, atau di dalam bentuk covenant. Jadi marriage itu sebenarnya bukan takes two, tetapi takes three. Marriage itu bukan melibatkan cuma suami dan istri, tetapi melibatkan Tuhan. Nah, oleh sebab itu setiap pernikahan Kristen harusnya kita waktu menikah kita harus mengutamakan menikah datang diberkati ke rumah Tuhan. Itu menjadi hal yang mutlak ya. Tapi di tengah zaman sekarang ini kita lihat bahwa marriage itu kalau nggak misalnya nggak harus ke rumah Tuhan, nggak apa-apa. Misalnya datang jadwalnya saya maunya hari ini, oh penuh, oh ya udah kalau penuh nggak apa-apa, saya pindah aja. Saya di pinggir pantai, saya di restoran atau saya di mana ya. Jadi ada hal seperti itu. Meskipun banyak perdebatan mengenai hal itu, tetapi saya melihat bahwa yang mutlak itu kita harus mengutamakan Tuhan di dalam pernikahan kita. Makanya takes three, ada pihak yang ketiga yaitu Tuhan yang mengikat ya, in the form of covenant. Oleh sebab itu, foundationnya Christian marriage atau dasar yang kuat bagi pernikahan Kristen itu covenant of God. Covenant itu adalah perjanjian ya, perjanjian covenant, bahasa sederhananya agreement ya, perjanjian kontrak ya, tapi bukan kawin kontrak ya. Kawin kontrak sekarang banyak marak ya, kawin kontrak. Bukan kawin kontrak, covenant with God ya. Ya, bukan kawinnya, tapi ini satu perjanjian yang bersifat itu kekal ya, covenant of God. Covenant of God itu dalam hal ini adalah covenant of grace, perjanjian anugerah. Dan di dalamnya the heart of the promise adalah the heart of the covenant apa? Promise, janji Tuhan. Maka semua pernikahan di dalam Tuhan ada janji yang Tuhan kasih. Ya, semua pernikahan di dalam Tuhan, Tuhan memberikan janji. Nah, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan bisa dipegang. Maka dasar dari pernikahan Kristen adalah covenant of God itu sendiri. Ya, ada janji Tuhan. Bukan janji suami kita, juga bukan janji istri kita, tetapi janji yang Tuhan berikan untuk suami dan istri. Oke ya? Nah, jadi sudah berapa lama kita menikah hari ini? Ya, siapa yang sudah menikah di bawah 10 tahun ada? Udah ada ya? Di bawah 10 tahun. Anaknya aja ada ya? Oh masih ada ya? Di bawah 10 tahun, oke. Yang menikah di bawah 10 sampai 20 tahun ada? Oh ada. Di atas 20 tahun ada? Oh ada. Masih young Pak ya? Young couple, masih 20, belum 30 ya? Oke, belum. Jadi kita ini kekal ya, Tuhan menciptakan kita kekal, maka kalau dilihat dari kekekalan usia kita pasti semua masih muda. Amin. Oke ya, jadi kita melihat di dalam seluruh pernikahan kita melihat Tuhan berjanji, Tuhan akan memelihara, Tuhan akan meneguhkan kita, Tuhan akan memimpin setiap langkah kita di dalam suka duka kondisi apapun, karena ada janji yang bisa dipegang. Oke ya. Nah, ini mengenai covenant of grace di dalam Christian marriage atau pernikahan Kristen. Nah, sekarang kita mau mulai bicara soal parenting. Di manakah parenting itu dilakukan? Parenting dilakukan di dalam pernikahan, ya kan? Mulai parenting itu bahasa Indonesia mungkin apa ya? Parenting mengasuh ya. Mengasuh anak begitu ya. Parent itu orang tua ya. Kalau hal yang dilakukan orang tua. Parenting ya. Jadi maksudnya sebenarnya kalau mengasuh anak begitulah ya, parenting ya. Mendidik anak, mengasuh anak. Nah, di dalam pernikahan ya. Nah, kapan ya waktu anak-anak mulai lahir maka suami istri ya mulai jadi papa dan mama. Mulai jadi papa dan mama ya mulai mengasuh
anak, parent, menjadi seorang orang tua, ya, melakukan tugas orang tua. Nah, pertanyaannya gini, pernah nggak khawatir dengan keluarga Anda, anak-anak Anda? Atau khawatirnya sama suami Anda? Atau sama istri Anda? Yang mana ini ya? Kalau marriage pertanyaannya khawatirnya sama suaminya. Waduh, suami saya malam ini kok belum pulang ya? Kenapa misalnya ya? Saya kira semua Anda ya. Kita hari ini kita akan khusus keluarga dalam arti parenting ini anak-anak gitu ya. Misalnya ya, kita bicara dulu itu, nanti ada topik yang kita bicara keluarga dalam konteks suami istri ya. Hari ini kita akan bicara soal parenting anak-anak. Nah, siapa di sini yang pernah merasa khawatir ya? Khawatir dengan keluarga kita, anak-anak kita. Ya, saya kira pasti ada ya. Nah, mungkin dia enggak ada. Bisa share nggak apa kekhawatiran Anda? Silakan yang mau share ya, biar dua arah ya. Siapa yang mau sharing? Wah Pak, saya pernah khawatir ini. Khawatirnya apa? Ayo, dari yang mana? Dari yang perkawinan paling lama atau paling muda? paling muda langsung ya. Oke. Mungkin yang paling muda kita simpan dulu ya, supaya dia tidak kaget kan paling muda. Oke, coba mungkin bisa share. Siapa yang tengah-tengah aja ya. Nah, yang tengah-tengah, siapa yang sudah tengah-tengah gitu ya. Yang sudah di atas ya 10, 11, 12 gitulah kira-kira. Mau share kekhawatirannya apa? Silakan, ada? Siapa? Langsung saja enggak apa-apa. Boleh papa, boleh mama. Bebas lah, enggak harus nunggu-tungguan ya. Yuk. Siapa? Ya. Wah, khawatir apa? Langsung diginiin ya. Belum 10. Gak apa-apa toh, dia enggak apa-apa. Ya silakan papa. Silakan papa. Khawatir apa, Pak? Anak-anak. Silakan papa. Ayo. Papa Albert, khawatir apa? Khawatir enggak cukup waktu. Weh. Kurang waktu buat anak karena kebanyakan waktu buat istri gitu ya. Oh gitu. Wah ini enggak ya. Oke, nanti selesaikan di rumah ya. Oke, ada lagi silakan tadi mungkin Mama VA ini ya. Ya mulai deg-degan gitu ya. Gimana ini ya, kita berusaha jaga tapi pergaulan di luar seperti apa kita ada kekhawatiran. Oke, good. Ada lagi yang lain? Yuk, siapa lagi? Ada mama-mama, papa-papa. Ini papa sudah loh, papa teladan ini ya. Wah, papa yang khawatir. Papa yang lain boleh, papa yang lain. Silakan papa yang lain. Nah. Silakan, mungkin mau sharing? Papa Edi? Belum. Oke, mamanya aja nanti. Mamanya? Oh sama, oke. Ada yang nggak sama? Yang lain satu lagi? Ada? Oke. Nah, jadi ini khawatir yang di tengah-tengah gitu ya. Nanti gimana pergaulan? Nah, ini di ujungnya nanti ya. Sampai kalau sudah selesai gimana? Apakah bisa mandiri? Oke ya. Nah, kalau ini yang saya ingin yang usia perkawinannya paling sudah berpengalaman, nah, silakan. Mungkin bisa memberikan sharingnya. Bisa? Khawatir apa? Ya, lo kok lihat. Semua sudah kenal belum? Siapa namanya? Silakan. Mungkin memperkenalkan diri dulu, Pak. Diri. Ya, tapi ada yang belum kenal. Ada yang belum kenal, silakan. Yuk, coba pakai mic dulu sebentar, yuk. Oke. Wah, karena sudah ini ya. Ini lain ini perspektifnya. Berarti karena memang semakin menikah, semakin berjalan bersama dengan Tuhan, akhirnya bisa melihat ya
pemeliharaan Tuhan. Nah ini berarti lihat ya, bersyukur ada sharing yang demikian ya. Jadi ada yang khawatir ini tadi kurang waktu. Nah, memang ini awal-awal betul sesuai dengan waktunya. Yang mulai di tengah-tengah, nanti masuk remaja pergumulannya cocok. Ini mulai lihat sampai nanti kalau sudah selesai gimana. Nah lihat sharing yang terakhir dari yang sudah berpengalaman mengatakan Tuhan sudah pimpin. Tuhan sudah atur. Amin ya. Kayaknya selesai deh kita punya. Kita boleh sharing lagi, udah selesai ya. Karena semuanya ternyata lengkap, sudah pergumulan dari yang paling awal sampai paling akhir sudah selesai gitu ya. Nah oke, good ya, kita lanjut dulu, semoga ini bisa. Kita lihat prosesnya ya. Nah ini kita akan belajar ya. Dalam Kejadian 15 secara khususnya, saya akan mengambil parenting dari seorang teolog reform namanya Joel Bicky. Jadi dia menulis parenting ini, dia mengambilnya khususnya di dalam bagian ini, dia memberikan great encouragement bagi orang-orang tua Kristen ya. Jadi dia mengatakan melalui pasal ke-13 ini, Kejadian 15 ini itu ada great encouragement for ini ya, para orang tua Kristen dalam covenant of God, perjanjian Allah. Jadi hidup kita sudah, perkawinan kita kan di dalam covenant of God. Ya berarti di dalam mendidik anak itu ada di dalamnya juga. Tuhan tidak meninggalkan kita ya dalam perjanjian yang Allah nyatakan. Nah di sini belajar karena Kejadian 15 ini dari Abraham. Khususnya pada waktu itu Abraham juga bergumul. Sudah married begitu lama tapi tidak punya anak. Lalu Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan punya rencana besar bagi dia. Dan kemudian Tuhan kemudian memberikan janji kepada Abraham. Nah di dalam janji pada Abraham ini kemudian menjadi janji bagi seluruh umat pilihan Tuhan. Ya, jadi berkat Abraham ini merupakan satu dikatakan kau menjadi bapa dari bangsa yang besar. Aku akan memberkati keturunanmu menjadi bangsa yang besar gitu ya. Jadi ini termasuk kepada secara spiritual sampai kita nanti yang digenapi di dalam Kristus. Oke ya. Nah jadi Kejadian yang 15. Nah kita akan lihat lagi. Nah di dalam itu mungkin tidak usah dibaca secara keseluruhan ya. Saya cuma tampilkan aja. Jadi di situ kita akan lihat adalah ini ya. Jadi kita di dalam Kejadian 15 ini menggambarkan penetapan perjanjian itu ya. Jadi ada penetapan yang Allah berikan kepada Abraham, firman Tuhan kepada Abraham ya. Berarti ini janjinya, jangan takut upahmu akan besar. Nah, kemudian ada implikasi terhadap pengasuhan anak dan bagaimana kita berhubungan dengan perjanjian itu. Nah, kita lihat sekilas, saya sudah kasih beberapa highlight warna di sini ya. Ini firman Tuhan kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberkati dia. Lalu Abraham dalam bagian ini dia curhat. Iya Tuhan janji, tapi sampai saat ini belum datang janjinya, belum jadi janjinya. Jadi pada saat ayat 15 ini sebenarnya firman Tuhan kepada Abraham janjinya sudah jauh sebelumnya. Kira-kira kalau menurut hitungan waktu sudah kira-kira ada 20 sampai 25 tahun. Kurang lebih lah, 25 tahun lah. Jadi kalau dijanjiin nih, gak usah janji punya anak dulu ya. Misalnya contoh ya, minta permisi pakai ya Albert ya. Misalnya Albert ini janji, ya aku nanti mau menikah dengan kamu gitu, janjinya gitu ya. Tapi misalnya kok sudah jalan 5 tahun belum jalan gitu, kira-kira gimana Kak Risa? Hah? Ya apa ya? Hah? Belum, 5 tahun dia bilang, gak apa-apa, aku masih tetap akan berjanji. Tunggulah 5 tahun lagi, pasti ya apa? Oh setia. Itu 10 tahun ya setia ya. Setelah 10 tahun belum, sebentar ya sayang. Hah? Kira-kira kita tunggu lagi 15 tahun gimana? Jadi Abraham nunggu 25 tahun terhadap janji Tuhan. Jadi ini bukan hal yang mudah ya. Jadi kita bisa lihat bahwa Abraham pada saat ini dia bisa curhat. Dia bilang gini, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Curhat ini sudah sama Tuhan. Pertama oke, tapi mulai curhat. Tapi waktu dia mulai curhat sama Tuhan, Tuhan bilang no. Ya bukan kamu ya. Tetapi lihat ya. Orang ini berarti ini ya hambanya dia Abraham tidak akan menjadi ahli warismu. Melainkan anak kandungmu dialah akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar ya. Lihat di langit hitung bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, demikian banyak nanti keturunanmu. Tuhan kasih tahu. Tuhan
kasih janji lagi kepada Abraham, meneguhkan janjinya, bukan dia. Aku sudah siapkan keturunan buat kamu. Nah, ini respon yang penting ya. Ayat 6 ya. Yang bisa baca di sana mungkin bisa kelihatan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham setelah 25 tahun, Tuhan teguhkan lagi, dia percaya. Nah, pada saat percaya, Tuhan menganggap atau menghitung itu sebagai kebenaran. Nanti dalam perjanjian baru seluruh dasar atau doktrin tentang kebenaran atas pembenaran atas iman, maksudnya iman itu dibangun di dalam ini, prinsip ini. Ya, bagaimana Abraham itu boleh percaya, ya. Jadi bagian ini boleh melukiskan kepada kita bahwa hidup di dalam mengiring Tuhan, di dalam covenant of God, itu juga bukan tidak ada tantangan. Tetapi di dalam setiap tantangan, di sana Tuhan mau kita tetap belajar beriman. Oke, next ya. Ini 7 dikatakan begini, ayat 7. Akulah Tuhan Allahmu, bahwa engkau keluar dari Ur Kasdim, aku akan memberikan negeri ini kepadamu, kata Abraham, ya Tuhan. Terus ini pertanyaan Abraham, dari manakah aku tahu bahwa aku memilikinya? Berarti pertanyaan berikutnya, Tuhan kasih janji, Abraham tadi percaya, tapi sekarang nanya, ini kan ada pertanyaan. Ya dong? Sudah oke, aku percaya, tapi dia mulai mikir di dalam keterbatasan, tapi gimana ya aku bisa memiliki janji Tuhan ini? Tuhan bilang, posisi ini ya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Ini kalau kita baca sekilas gini bingung gak? Kalau baca firman Tuhan gini, baca gini bingung gak? Abraham itu nanya sama Tuhan, gimana saya bisa dapat janji yang Tuhan kasih? Disuruh ngambil apa? Binatang-binatang, ambil lembu, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Ini apa? Ini Tuhan sedang mau melakukan apa? Bercovenant dengan Abraham. Di dalam perjanjian kuno, ketika orang itu mau mengikat perjanjian, mereka ada korban yang harus disiapkan. Gitu ya. Kalau sekarang, kalau kita mau berjanji, kita pergi kemana? Notaris. Kalau yang jual beli ya, kita sign, gitu ya. Ya, kalau pernikahan juga sign ya, ke gereja, sign. Pakai tulisan toh kontrak. Nah, kalau di zaman dahulu itu perjanjian itu mereka itu harus ada binatang yang dikorbankan, ya dipotong, terus dibelah 2. Ada mencurahkan darah. Jadi perjanjian covenant di dalam bahasa aslinya itu adalah cutting. Berit itu adalah memotong. Jadi mereka sign-nya itu dengan memotong binatang itu berarti keluar darah dong. Nah, darah itu kemudian kita lihat binatangnya itu dipisah. Nah, di sana itu mau menunjukkan bahwa Tuhan, Abraham tanya, gimana Tuhan aku bisa memilikinya? Tuhan memberikan covenant kepada dia. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Ini adalah satu bagian, nanti kita baru ada kesimpulan di belakang berkaitan dengan tema kita ya. Nah, sekarang kita lihat, ini poin pertama ya. Waktu kita bicara ya, the standard of my excellent marriage, maka ada the encouragement-nya ya. Encouragement atau motivasi dasar yang mendorong kita itu bahwa gini, Christian parent ya is, ini maksudnya covenant ya. Ini apa ini? God's covenant ya, with his people. Ini agak masuk ya, berarti ini apa? Mungkin stylenya yang kurang pas ya. Jadi di dalam parenting ya, the parenting ya for Christian parent is God's covenant with his people. Gitu ya. Jadi parenting di dalam orang-orang percaya, orang-orang Kristen itu juga didasarkan pada perjanjian Tuhan. Ya, oke ini lanjut aja. Nah sekarang kita lihat, ini perjanjian dengan Abraham. Nah saya mau membandingkan bagian ini, ternyata di dalam bagian ini kita lihat pertanyaan Abraham ini, dari manakah aku tahu bahwa aku memilikinya? Ini juga pernah ditanyakan nanti di dalam perjanjian baru oleh Sakaria. Sakaria waktu Yohanes Pembaptis mau lahir itu ternyata
dia juga lahirnya, Sakaria itu ternyata juga tanya pertanyaan yang sama. Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu sudah akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Tapi bedanya Sakaria ini dihukum. Langsung pada saat itu Sakaria bilang apa? Jawab malaikat itu, ya, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata. Sampai pada hari semuanya itu terjadi. Sakaria dihukum, Abraham kok nggak dihukum? Bedanya sederhana ya. Tadi kita lihat Abraham sebelum bagian ini muncul, Abraham sudah bilang apa? Maka percayalah Abraham kepada Tuhan. Ini poinnya. Tetapi kalau Sakaria, dia waktu bertanya hal ini, maka sebenarnya dia bertanyanya dari ini. Ya, karena engkau tidak percaya. Nah, jadi menjadi anak-anak Tuhan itu bukan tidak boleh tanya. Tapi tanyanya itu karena apa? Kalau kita tanya karena kita tidak percaya sama Tuhan, Tuhan tidak berkenan. Tapi kalau kita sudah percaya sama Tuhan dan kita mau berusaha mengerti kehendak Tuhan di dalam ketidakmengertian kita, di sana Tuhan boleh menolong kita. Oke ya, jadi bagian ini saya mulai mau ngambil kesimpulan kecil ya. Parenting is not without question. Di dalam mengasuh anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, bukan tanpa pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya itu banyak tantangan, hal yang kita nggak ngerti. Ya kan? Kekhawatirannya apa itu banyak. Seperti yang tadi ada muncul kekhawatiran, sebenarnya itu kan pertanyaan kita. Ya apa ini Tuhan? Kalau seperti ini ya apa? Aku sudah didik anak-anak seperti ini. Nanti kalau dalam pergaulan ini ya apa Tuhan? Ya apa ini Tuhan? Aku takut kurang waktu untuk anak-anak. Aku yang mesti kerja sebagai kepala keluarga. Ya kan? Bersama-sama. Tapi kadang-kadang aku kekurangan waktu. How? Anak-anak bisa tumbuh dengan baik enggak? Figur papa seperti apa? Saya sudah berusaha sebaik mungkin Tuhan. Tapi bagaimana? Nanti anak-anak itu bisa mandiri. Ini kan question. Jadi kalau kita semua yang melakukan parenting ini banyak pertanyaannya, it's okay ya. Jangan merasa enggak okay. It's okay. It's okay to be not okay. It's okay. Dengan pertanyaan silakan bertanya. Cuman bedanya adalah bertanya di dalam iman kepada Tuhan atau bertanya di dalam ragu atau tidak percaya kepada Tuhan. Itu beda. Abraham bertanya tapi dia percaya. Dia enggak tahu seperti apa, dia pingin ngerti tapi enggak ngerti. Tapi dia percaya. Nah ini penting. Di dalam segala keraguan kita bertanya, coba mencari tahu segala sesuatu yang kita mampu. Tapi jangan lupa, jangkar yang utama itu iman kepada Tuhan tidak bisa ditawar. Kalau ada itu, Tuhan akan memperkenan. Ya, dan ya kita lanjut. Kemudian perjanjian dengan Abraham ya. Nah ini perjanjiannya, kita lihat ya, ini kan tadi yang sudah diambil ya binatang-binatang ini ya. Bagiku seekor lembu betina seterusnya ayat 10 ya. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkan bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abraham mengusirnya. Oke ya. Kita lihat di sini. Ini saya mau lihat dulu bagian ini. Jadi Tuhan itu berfirman kepada Abraham, Abraham siapin semua. Setelah itu dia nunggu, karena Tuhan mau berjanji berarti dia menunggu Tuhan datang. Tapi dia tunggu-tunggu semua sudah siap, Tuhan tidak datang-datang. Yang datang siapa? Yang datang burung-burung buas. Burung-burung buas itu maksudnya kalau ada bangkai itu yang datang itu burung apa? Yang biasa makan mayat itu loh ya. Ada yang bilang itu burung nasar atau burung apa ya? Burung-burung buas maksudnya itu ya, pemakan bangkai begitu ya. Jadi itu kan sudah dipotong. Jadi yang datang itu justru itu. Nah kemudian Abraham mengusirnya. Nah Joel Beeke itu mengatakan begini, dalam kehidupan kita menanti janji Tuhan, di dalam parenting kita, di dalam mengasuh anak-anak kita tuh menanti janji Tuhan. Waktu dalam segala kesulitan dan pertanyaan itu muncul, kita menanti janji Tuhan. Tapi kita lihat kok Tuhan tidak datang-datang nih, kok janjinya sepertinya belum jalan.
Tapi yang ditemukan justru banyak ini binatang buas yang mengincar anak-anak kita. How? Nah, ini sebuah pertanyaan yang juga menggugah kita semua. Sikap kita seperti apa di dalam bagian ini? Ya, ini sebuah kiasan, sebuah bentuk simbolis yang dinyatakan oleh Joel Beeke berkaitan ketika bertanya ke dalam masalah parenting ini. Kita tahu, saya anak-anak Tuhan, saya tahu janji Tuhan, saya tahu semua itu. Tapi waktu di dalam menanti semua janji Tuhan di dalam parenting kepada anak-anak kita menemukan bahwa wah sudah banyak masalah ini. Tapi kok sepertinya belum ada solusi atau jalan keluar. Sepertinya Tuhan kok telat gitu ya. Oke ya, lanjut dulu. Itu yang terjadi ya pada Abraham di ayat 11. Nah, kita membaca ketika burung-burung buas itu hingga pada bangkai-bangkai, Abraham mengusirnya. Maka ini ya pertanyaannya, bukankah membesarkan anak tampak seperti itu? Mengusir burung-burung buas dari kehidupan anak-anak kita. Bagaimana kita menanganinya? Ya, ketika kita lihat hanyalah burung-burung buas dan sepertinya Tuhan tidak akan pernah datang. Nah, ini pertanyaan bagi kita semuanya. Dan justru pertanyaan ini menggugah kita juga berkata, sikap kita, masihkah kita setia, masihkah kita percaya? Sebenarnya tantangannya itu. Seumur hidup kita mengikut Tuhan itu tantangannya itu adalah tantangan iman. Selalu. Masihkah kita percaya bahwa Tuhan beserta? Iblis itu selalu mewakili apa ya? Iblis itu mempengaruhi istri Ayub berkata apa? Kepada Abraham, kutukilah Tuhanmu dan matilah. Sebenarnya kalimat itu mau bicara apa sih? Mau bicara wis gak usah percaya lagi. Mati aja wis. Tuhan gak ada kok. Tuhan gak peduli kok. Ya kan? Di dalam mendidik anak-anak. Sometimes mungkin kita gak separah itu. Tapi pertanyaan itu saya kira ada melintas atau pernah melintas di dalam kehidupan kita. Tantangannya ini adalah masihkah, sanggupkah kita mau terus percaya. Oleh sebab itu, hal berikutnya yang kita perlu ingat selalu adalah kita harus hold fast to the word of promise. Mari tetap memegang teguh janji Tuhan. Covenant yang Tuhan beri, itu covenant yang teguh adanya. Janji Tuhan, ya dan amin. Dia sudah berjanji, dia pasti menepati. Mari kita tetap taati firman Tuhan. Terus ingat janji Tuhan. Maka di dalam menjalani parenting, hal standar yang paling penting, kita harus selalu ingat kepada janji Tuhan. Kalau ingat kepada Tuhan, berarti kita bisa melihat, percaya kepada Tuhan berarti kita juga percaya kepada setiap janji. Kalau Tuhan berjanji, aku akan memelihara engkau. Maka kita dengan iman berkata, Tuhan, aku percaya. Tuhan tolong saya supaya saya mampu percaya. Oke ya. Nah next. Nah bagian ini adalah covenant-nya ya. Jadi menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham. Jadi setelah Abraham nunggu Tuhan tidak datang, terus tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Nah, para penafsir Alkitab itu setuju. Tidurnya Abraham ini bukan cuma karena kelelahan, tetapi dia katakan itu supernatural sleep. Loh, ada ya supernatural sleep. Maksudnya supernatural sleep berarti Tuhan yang menyebabkan dia harus tidur. Dan di dalam tidurnya dia, Tuhan mau berbicara kepada dia. Supernatural sleep, kalimat di bagian ini disamakan oleh Joel Beeke di dalam bukunya itu adalah waktu Tuhan mau menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Maka Adam dibuat tidur. Dikasih anestesi sama Tuhan toh. Tidur, dioperasi, itu operasi pertama ya. Kemudian dibuka, diambil tulangnya, dibentuklah Hawa. Nah jadi ada
penafsir mengatakan demikian. Jadi ini tidur yang supranatural. Karena di dalam tidur ini kemudian Tuhan menyatakan diri kepada Abram. Ya. Nah, bagian ini dikatakan bahwa ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya dan seterusnya. Mereka ada di sana dan kemudian Tuhan nanti akan membebaskan mereka dari tempat itu. Berarti ini apa? Apa ini? Nubuat. Jadi Abraham yang enggak punya anak, menanti anak, dia tanya gimana semua saya bisa dapat? Tuhan bilang, aku akan bercovenant dengan engkau, siapkan semua. Lalu sebelum covenant dijalankan Tuhan kasih tahu, nanti kamu punya anak, anakmu bahkan akan menjadi satu bangsa yang keturunanmu akan jadi bangsa yang besar di Mesir. Nah di sini nubuat Allah nyatakan bahwa keturunan Abraham nanti akan sangat banyak di Mesir. Ya. Nah di dalam bagian ini saya mau ngajak kita merenungkan satu hal lagi. Bahwa Tuhan sudah punya rencana bagi anak-anak kita. Tugas kita apa? Bawa mereka untuk percaya rencananya yang ajaib. Itu tugas parenting. Tugas parenting, standar excellence-nya kan? Kita bawa anak-anak kita percaya the promise of God. Itu tugas orang tua. Yang orang tua Kristen ya. Nah kalau di luar Kristen tugasnya mereka bawa anak-anak mereka kasih tahu bagaimana bisa menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang terkenal, bagaimana lihat segala sesuatu dari kacamata sekuler dan seterusnya. Tapi kalau parenting di dalam iman Kristen, bawa mereka percaya janji Tuhan. Setiap anak-anak kita, ini mutlak. Tuhan sudah punya rencana. Nah seringkali parenting Kristen itu kan gini, Kristen sih, tapi anaknya mau jadi apa mamanya yang tentuin. Iya toh? Kita bisa temuin kan, kamu harus jadi ini mah. Barusan ketemu ya, seorang sharing begitu. Dia bilang begini, anak saya ini ya, papanya itu sudah nyiapin semuanya. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semua sudah ada perusahaannya. Bos di perusahaan ini, bos di perusahaan ini, bos di perusahaan. Semuanya bos, nggak ada yang karyawan, semua bos. Tapi anak pertamanya, kamu nanti mau kemana? Nggak wis, aku mau studi ke Australia. Loh, terus kerja ini? Nggak apa, aku kerja sendiri gitu. Terus kemudian anak yang kedua juga sama. Lah kamu, saya ke Singapura, saya mau nanti selesai di sana saya mau ngajar, saya mau jadi dosen. Lah ini sudah disiapin papa, wis nanti buat anak ketiga aja, buat didik. Didiknya ini masih kecil nih ditanyai, masih kecil udah ditanyai. Nah nanti ya ini ada 3 posisi perusahaan kokomu nggak mau, nanti kamu yang duduk ya. Lah bingung anaknya jawab. Nanti kalau anaknya sudah besar lihat, loh koko kemana? Koko pergi semua. Saya juga enggak, wis mah aku tak juga pergi juga. Kita kadang sebagai orang tua kita punya seluruh kesuksesan, seluruh hal yang sudah kita capai, baik memang mempersiapkan bagi mereka. Tapi coba kita bawa mereka untuk boleh melihat sebenarnya rencana Tuhan bagi mereka apa. Kalau memang itu Tuhan siapkan bagi mereka, kita doakan dan kita support mereka melakukannya. Ya, Tuhan punya rencana bagi anak-anak kita, tugas kita adalah bawa mereka untuk percaya. It's wonderful plan. Oke ya. Kemudian ini perjanjiannya 17 sampai 21. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram. Nah jadi waktu bicara soal perjanjian Allah dengan Abram, ini sebuah teks atau perikop yang jarang sekali dibawakan. Tapi di dalam parenting ini justru Joel Bicky ini membahas bagian ini dipakai untuk menjadi dasar parenting, yaitu perjanjian Allah. Nah perjanjian ini saya coba cari supaya kita punya visualnya ya, kayak gini. Oke ya, kalau kayak gini kan gimana yang bayangi ya. Tadi potongan-potongan daging tadi yang disiapkan dibagi 2 seperti apa. Kira-kira visualnya kayak gini. Jadi visualnya itu berarti kalau ini ya, binatangnya itu dibagi 2 ya. Dibagi 2 dipisah kiri kanan, bagi 2 kiri kanan gitu ya. Nah kecuali burung ini ya, 2 ini ya, 1 kiri kanan. Jadi ini 2.
Nah waktu ini dipotong, dipisahkan, di tengahnya ini pasti berlumuran darah. Ini perjanjian kuno, ya. Mereka waktu zaman itu mereka berjanji seperti itu. Mau menunjukkan apa? Sebenarnya menunjukkan begini. Mau menunjukkan bahwa siapa pihak yang melanggar nasibnya sama seperti ini yang dibelai ini. Serius ya. Pihak yang melanggar akan nasibnya seperti binatang yang disembelih. Lah perhatikan. Kalau Abraham janji sama Tuhan, kira-kira yang melanggar yang siapa? Kalau Abraham ikat perjanjian sama Tuhan, yang melanggar perjanjian kira-kira Abraham atau Tuhan? Yakin? Abraham dong pasti. Abraham juga manusia berdosa, benar ya? Pasti dia yang melanggar. Nah kalau dia lewat di sini ya pasti dia mati. Karena Tuhan tidak mungkin bisa dipermainkan janjinya. Oleh sebab itu Tuhan buat Abraham tidur, supernatural sleep. Jadi yang jalan Tuhan di sana. Bukan Abraham yang jalan. Tuhan mau kasih tahu. Kamu buat perjanjian itu. Aku yang lewat. Maka di sana tampak itu adalah ada seperti itu asap begitu dan ada api begitu ya. Suluh gitu ya. Api gitu ya. Yang lewat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu the burning lamp. Burning lamp. Kalau Indonesia itu suluh yang menyala. Suluh yang menyala. Saya lebih lihat burning lamp lebih ada kaitannya. Ini adalah theophany dalam perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kan Allah menyatakan diri itu inkarnasi. Kristus datang ke dunia inkarnasi jadi manusia kan kelihatan. Tapi di dalam perjanjian lama itu theophany. Theophany berarti Kristus yang datang menyatakan diri. Nah bentuknya itu macam-macam. Ada semak belukar yang menyala-nyala ya. Kemudian ada tiang api, tiang awan. Nah termasuk ini di dalamnya adalah ini. The burning lamp. Dan ada asap ya. Jadi itu adalah Kristus atau Allah yang menyatakan diri yang jalan. Seakan-akan Tuhan mau bilang gini. Ini perjanjianku dengan engkau dasarnya. Maka jikalau aku yang melanggar maka nasibku seperti itu. Seakan-akan mau bicara seperti itu. Nah dengan demikian kita mau melihat apa? Pesan penting di dalam bagian itu apa? Perjanjian itu begitu kuat dan Tuhan sendiri yang menggaransinya. Nah oleh sebab itu di dalam parenting ya kita akan ada banyak kesulitan, kita akan ada banyak tantangan. Tapi ketika kita percaya dan memegang teguh janji Tuhan dan percaya kepada covenant yang Tuhan sudah ikat dengan umatnya, maka parenting kita ada di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Meskipun ada banyak kesulitan. Bukan gak ada kesulitan ya, tapi jangan pernah berputus harap. Ya, kalau putus harap, orang yang tidak punya harapan biasanya langsung lompat. Ya, cari tempat kalau nggak gantung diri ya lompat. Ya, sudah berapa kasus suicide itu terjadi. Nah kita nanti di next bulan November khusus kita akan bicara suicide. Bagaimana hal ini sudah begitu marak. Secara khusus hari ini enggak ya. Oke ya kita lihat. A burning lamp melambangkan kehadiran Kristus sebelum inkarnasi. Jadi kita bisa lihat di sini ya bahwa parenting itu ya itu a tough job, bukan pekerjaan yang mudah. Sesuatu yang sangat berat. Tetapi Kristus adalah jaminan kita untuk menyelesaikannya. Ya. Jadi parenting itu adalah hal yang berat dan serius untuk dikerjakan. Tapi kita punya jaminan karena ada Tuhan yang boleh menolong kita. Dia yang sudah menyelamatkan hidup kita, dia yang sudah menebus kita, dia juga akan menolong kita membesarkan, mendidik anak-anak kita boleh mengenal dia. Ya, tugas kita adalah kita sungguh-sungguh terus beriman kepada Tuhan. Jadi kita waktu bicara soal standar My Excellent Marriage, kita akan lihat standarnya jelas ya. Standarnya pertama adalah covenant-nya Tuhan. Kedua, kita bisa melihat bagian ini. Bagaimana janji-janji Tuhan.
Ketiga, kebenaran firman Tuhan. Keempat, Kristus sendiri yang boleh menjadi assurance. Jadi tidak terletak pada diri orang tua ya. Mau betapa hebat, betapa pintar, betapa baik, betapa sabar. Kita sebenarnya penuh dengan banyak kelemahan. Oke ya. Allah dalam Alkitab adalah Allah yang bekerja melalui dan bagi keluarga. Tuhan sangat mengasihi setiap keluarga. Ya. Di dalam Alkitab itu, kata keluarga itu ratusan kali itu dicatat. Kalau sekarang bisa di-search, tulis saja keluarga gitu. Ya, Inggris dia tulis saja family akan keluar ratusan. Kalau dulu mungkin nyari satu-satu ya, sekarang dengan kemajuan teknologi, wah semua gampang, cepat sekali cari. Mau cari kata apa di Alkitab ya itu sangat menolong, ketik aja langsung keluar. Ya. Untuk generasi selanjutnya, anakku, sebagaimana kamu sekarang mengkhawatirkan anak-anak kecil ini maksudnya adalah nanti kita mendidik anak-anak kita, nanti kalau sudah dewasa, ya kan? Dia juga punya anak, dia juga akan khawatir, sama kan? Nah ketika dia akan khawatir, apa yang sudah kita jalani ini, kita harus sharingkan, bagikan kepada mereka. Nah seperti tadi yang sudah di-sharingkan, ya, dia sudah berjalan sampai selesai. Dan dia sudah boleh melihat bagaimana rencana Tuhan bagi setiap anak-anak yang Tuhan percayakan. Gitu kan? Sharingkan kepada mereka karena mereka juga khawatir. Sharingkan harus sama. Jangan, bukan karena papa dan mama hebat. Bukan karena papa dan mama ini banyak duitnya. Bukan karena papa dan mama ini sekolahnya tinggi. Bukan itu semua. Tetapi karena Tuhan itu boleh memelihara dan menolong. Janjinya itu adalah teguh dan kekal adanya. Kita mengatakan kepada anak-anak kita, anakku, sebagaimana kamu sekarang mengkhawatirkan anak-anak kecil ini, anak-anakmu maksudnya, demikian pula dulu papa mengkhawatirkan kamu. Tetapi Allah perjanjian akan menolongmu sebagaimana ia menolongku, ia setia. Ya, amin ya. Kita berharap, kita memang masih on the way ya, kan belum punya, ini kan berarti belum cucu ya. Nah, jadi belum cucu, toh ini masih yang punya cucu. Nah, sudah ada cucu ya Pak ya? Oh belum juga Pak ya? Oke, gak apa-apa. Ya, jadi nanti kalau semua manusia kita akan menuju ya. Kalau Tuhan memberkati kita semuanya, kita percaya Tuhan selalu memegang janji. John Calvin berkata, doa orang yang sejati, seorang percaya itu seperti Kristus di Getsemani. Dapat dengan segala kebebasan menyerahkan segala kekhawatiran dan kesedihannya ke dalam pangkuan Allah yang mengizinkan kita untuk berhubungan akrab dengannya. Karena dengan demikian orang-orang kudus sedikit demi sedikit melepaskan kekhawatiran mereka ke dalam pangkuan Allah. Nah ini yang tadi bilang, boleh khawatir enggak? Boleh. Boleh tanya enggak sama Tuhan? Boleh. Tapi tanyanya di dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan nanti akan menjawab satu persatu. Waktu kita datang kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan menolong kita, memberikan kekuatan supaya kita boleh mengerti dan semakin diteguhkan. Oke ya. Jadi di sini bagian poin yang penting kita lihat bahwa lean not on our ways but his unbreakable promise. Jangan bersandar kepada cara-cara kita, jalan-jalan kita, semua yang kita lihat rasa hebat, jangan sandar itu. Tetapi mari kita bersandar kepada janjinya yang tidak tergoncangkan. Ini penting. Kita sebagai parent, kita sebagai orang tua, ya kita semuanya senantiasa. Boleh nggak belajar cara-cara parenting yang ditawarkan dunia ini? Silakan baca boleh, tapi ingat bukan sandar sama itu. Tetap ingat Tuhan sudah memberikan janji kepada kita. Kita pegang teguh itu. Semua yang lain cara-cara itu boleh jadi sarana dan penolong saja. Tapi belum tentu itu juga berhasil. Kadang semua cara itu juga not work, tidak berhasil. Tapi percaya kepada janji Tuhan. Ini boleh menguatkan dan meneguhkan kita. Oke. Sekarang kita mau diskusi. Ya. Nah kita diskusi pertanyaannya dua. Satu, pertanyaan tersulit apakah yang pernah muncul dalam perjalanan parenting Anda sampai saat ini? Ya. Pertanyaan tersulit. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seperti apa dan bagaimana Anda mengatasinya, sharingkan. Sharingkan di dalam kelompok ya. Kedua, menurut Anda musuh-musuh apa yang mengganggu kesejahteraan anak Anda dalam proses parenting selama ini?
Oke ya, thank you buat sharingnya ya. Jadi dari semua sharing itu kita bisa lihat bahwa tantangan di dalam kita mendidik anak-anak itu adalah sebuah pergumulan yang tidak mudah ya. Ya, pergumulan yang boleh dikatakan juga berat dan kadang-kadang itu banyak surprise-nya. Kadang-kadang di luar dari yang kita bisa pikirkan. Nah, bahkan ada beberapa yang tadi misalnya sharing, ya Tuhan boleh mempercayakan kepada kita untuk boleh mendidik anak-anak ya dengan kebutuhan yang khusus gitu ya. Nah, saya kira itu juga adalah yang pertama memang satu tantangan yang tidak mudah, tetapi yang kedua kita sudah belajar bersama tadi ada God's covenant with His people. Ada perjanjian yang anugerah yang Tuhan sudah ikat bersama umatnya. Maka Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan untuk boleh menjalaninya. Kalau berdasarkan kekuatan kita sendiri, jujur pasti kita merasa kayaknya tidak mungkin. Tapi dengan melihat kepada Tuhan dan janjinya, di situ ada kekuatan karena Dia assure us atau Dia menjamin kita boleh ya menjaga dan menolong kita melewati semuanya. Kemudian sedikit tadi saya mau tambahkan karena tadi dari seluruh sharing itu berkaitan dengan musuh ini rata-rata semua itu kelompok menyebut gadget ya. Semua kelompok menyebut gadget. Jadi ini mungkin menjadi satu musuh atau tantangan yang real di dalam masa saat ini ya. Nah, gadget ini sesuatu yang penting nanti di dalam next mungkin saya akan pikirkan ya, kita bersama-sama nanti akan coba bagaimana kita akan mengangkat secara lebih spesifik dan khusus untuk masalah gadget ini supaya bisa jadi berkat bagi kita semuanya. Cuma ada satu hal yang mungkin saya mau bagikan begini. Misalnya tadi ada solusinya adalah diblokir aja. Oke ya, diblokir aja. Nah, saya melihat begini ya, anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita itu selama mereka masih di bawah usia di mana mereka harus dididik dalam takut akan Tuhan, maka sebenarnya itu otoritas ada di orang tua. Jadi orang tua yang harus mendidik mereka memang seperti apa. Jadi first degree yang ditanamkan di anak harus benar. Nah, tapi waktu kita menanamkan degree kepada anak dengan benar, jangan cuman ini tidak boleh, tetapi why ini tidak boleh. Anak zaman sekarang ini suka nanya why. Nah, kita biasa orang tua zaman dulu itu nggak pakai jelaskan why. Saya dididik juga sama, nggak boleh nanya why. Pokoknya, kenapa? Ya wis, kalau enggak pukul misalnya gitu ya. Jadi anak sekarang kita mesti melayani mereka, coba kasih jawab why. Why-nya jangan based on kita punya pendapat gitu ya, tapi base-nya harus firman Tuhan. Nah, jadi di sana menjadi hal yang bersifat final. Oke ya, thank you buat semuanya untuk sharingnya. Saya tutup dengan ini ya. Ini ada belum nyala ya? Oh sudah ya? Bisa ya? Oke. Ini ya, closing quote dari Joel Beeke. The encouragement for Christian parenting is very simple. Sebuah dorongan, sebuah motivasi yang mendorong, ya, meneguhkan di dalam parenting Kristen, orang-orang tua Kristen itu sebenarnya sangat sederhana. Tidak rumit, tidak banyak sana sini dan seterusnya, tapi akarnya, dasarnya itu sederhana. Look to the covenant keeping God. Pandanglah, lihatlah kepada Tuhan yang sudah bercovenant, mengikat perjanjian dengan kita sebagai umat. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Biarlah seluruh persekutuan kami boleh sungguh menjadi berkat dan terlebih lagi memperkenankan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah boleh mempercayakan keluarga kepada kami, anak-anak untuk boleh kami didik. Tuhan, tolong kami percaya Tuhan sudah berjanji. Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji, dan di dalam perjanjian itu kami aman, ada di dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Tolonglah setiap kami Tuhan, supaya kami boleh membawa keluarga kami untuk boleh datang kepada Tuhan.
Pimpin kami senantiasa percaya kepada Engkau dan seluruh perjanjian yang Tuhan sudah berikan. Dengarkanlah doa kami Tuhan, sebentar lagi kami akan menyelesaikan seluruh persekutuan kami. Tuhan memberkati setiap kami dan biarlah Tuhan menyertai seluruh hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati ya.